dulu ya teman-teman, kita ubah dulu mindset kita ubah dulu cara pandang kita ubah dulu semua tentang yang buruk-buruk di dalam diri kita. Kalau misalkan sesuatu itu nggak penting, kenapa kita harus lakukan? Coba deh kita belajar melangkah memperbaiki hidup kita dari setiap kesalahan-kesalahan kita. Coba dulu kita tampil apa adanya, semakin lebih baik dari hari, dan selalu berusaha untuk mengembangkan diri, berusaha untuk selalu melakukan hal yang baik. Dan kita harus pastikan bahwa apapun yang keluar dari dalam diri kita itu adalah harus kehidupan, itu harus hal yang bermanfaat, hal yang memberkati, hal-hal yang memotivasi. Kita harus pastikan bahwa diri kita itu adalah sumber inspirasi bagi banyak orang. Kita harus pastikan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang diinginkan oleh banyak orang. Bahkan di dalam kitab kan dibilang bahwa hidup kita itu adalah kota yang terletak di atas gunung, tidak mau kita sembunyi. Jadi cara hidup kita itu dikenali orang, cara hidup kita itu diinginkan orang, cara hidup kita itu menginspirasi, memotivasi, memberkati. Banyak hal yang bisa untuk kita kembangkan dari diri kita. Terkadang kita aja yang nggak mau menggali, terkadang kita aja nggak mau berusaha. Coba kalau misalkan kita udah tahu, kita udah paham kan hal itu, kita berusaha untuk mengembangkan, berusaha untuk melakukan, selalu setiap waktu kita gali. Dan kalau kita udah menemukan, kita semakin upgrade lagi. Intinya di dalam kehidupan kita ini, selagi kita namanya bernapas, selagi kita masih hidup, masih bergerak, itu berarti pertumbuhan nggak boleh berhenti di dalam hidup kita. Karena itulah yang menandakan kita itu bahwa kita hidup. Jadi pertumbuhan itu nggak boleh berhenti, berbuah itu nggak boleh berhenti. Kita berhenti bertumbuh, kita berhenti berbuah itu ketika kita udah meninggal, udah tidak ada. Jadi selama kita ada, selama Tuhan itu masih mempercayakan kita napas, selama Tuhan itu masih mempercayakan kita hidup, itu berarti ya kita harus belajar bertumbuh, harus belajar berbuah. Jadi ini pesan untuk teman-teman semua, ayolah kita belajar semangat, belajar untuk semakin memperbaiki hidup, memperbaiki diri. Jadi tetap semangat teman-teman, jangan pernah berhenti, jangan pernah putus pengharapan, jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah kehilangan semangat, jangan pernah kehilangan sukacita. Tetap belajar untuk berbahagia, pikirkanlah hal-hal yang penting, apa yang bisa dijangkau pikiranmu, pikirkanlah hal yang layak untuk kamu pikirkan. Jangan sampai kamu berpikir terlalu berlebihan, jangan sampai kamu khawatir terlalu berlebihan, jangan sampai kamu sedih terlalu berlebihan. Karena kesedihan dan juga pemikiran yang berlebihan itulah satu penyakit yang lama-lama itu akan membunuhmu. Seperti firman Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringat tulang. Kalau kita udah patah, udah nggak ada lagi harapan untuk hidup, ibaratnya kita hanya menjalani hidup karena terlalu berpikir berlebihan. Dengan siram waktu, ya itu yang akan menekan tubuh kita, mengeringkan tulang, rasanya kayak menggerogoti tubuh kita. Jadi nggak ada faedahnya kita selalu berpikir banyak, nggak ada faedahnya kita terlalu khawatir akan hidup ini, nggak ada faedahnya kita selalu bersedih. Emang aturnya kita manusia. Misalkan kita memiliki banyak harapan, banyak impian ke Tuhan, kita menanti-nantikan itu, dan hal itu belum juga kita dapat, itu mungkin aturnya manusia ya. Mungkin ada rasa bersedih, ada rasa kecewa, ya itu memang wajar. Tapi kita nggak boleh menjadikan itu berkelanjutan. Kita harus segera mematahkan itu, karena apa sih sebenarnya kita cari di dalam hidup ini? Hidup kita itu cuma sekali loh. Kita itu nggak akan dilahirkan berulang-ulang. Kita itu hidup cuma sekali, dilahirkan cuma sekali. Jadi kenapa enggak kita nikmati aja hidup berbahagia di masa hidup kita yang sekali ini? Jadi khawatir, kecewa, marah, dendam, kenapa kita harus selalu memendam itu? Kenapa kita harus selalu menyimpan itu? Itu semua penyakit yang akan menggerogoti tubuh kita, makan pikiran kita, itu akan memakan tubuh kita. Itu dia yang buat kita jadi penyakit. Bahkan ilmu kedokteran bilang, sebenarnya yang membuat orang itu bisa sakit apa? Pikiran yang berlebihan, stres, terus banyak penyakit di dalam hati, itu amarah, dendam, benci, selalu menyimpan kesalahan orang. Jadi itulah penyakit. Coba kita belajar deh, gak usah terlalu menggenggam. Coba kita pasrahkan aja. Yang namanya udah bagian kita itu akan tetap bagian kita. Jadi yang namanya bukan bagian kita, mau sekeras apapun, mau sekuat apapun kita menggenggamnya, oh itu bukan berarti tetap akan jangan pergi. Dan kalau kita selalu berusaha untuk menggenggamnya, itu yang ada apa? Kita akan menjadi luka-luka. Tangan kita akan berdarah, tangan kita akan luka. Makanya sebenarnya di dalam hidup ini apa sih yang kita miliki? Sebenarnya nggak ada. Semua apa yang ada pada kita itu murni adalah titipan, pemberian. Jadi kenapa kita harus selalu menggenggam? Ibarat suatu makanan dimasukkan ke dalam toples, kita masukkan tangan kita, dengan kita mengambil banyak. Sampai kapanpun sebelum ini kita lepas yang di dalam genggaman tangan kita ini, tangan kita nggak akan bisa keluar. Terus berusaha mungkin kita melepaskan tangan ini sampai luka kita nggak akan lepas. Caranya kan kita harus lepaskan dulu yang kita genggam, baru bisa kita keluar. Itu dia. Jadi untuk apapun itu di dalam hidup kita itu kan kita harus belajar, kita harus tahu, kita harus pahami itu bahwa itu hanyalah titipan. Itu hanyalah titipan. Kita nggak boleh terlalu menggenggamnya sangat erat, karena ketika itu diambil, itu lukanya itu bisa parah. Itu yang membuat kita menjadi kecewa berulang-ulang, kecewa, marah. Jangan, kenapa sih Tuhan ambil dari aku? Kita
sekarang lupa bahwa apapun yang ada di dalam hidup itu adalah sebuah pemberian, sebuah titipan. Karena kita pun harus kembali ke dasar penciptaan kita. Kita itu datang ke dalam dunia, tidak ada yang kita bawa di dalam tangan kita ini, tidak ada yang kita genggam. Dan kita lahir itu dengan tubuh telanjang, tidak ada sel kain itu yang menempel di dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya kita nggak ada bawa apa-apa. Kita datang itu murni dengan tangan kosong, hanya tubuh kita aja, hanya hidup kita ini aja yang kita bawa. Tapi kenapa kita bisa hidup sampai sekarang? Itu tandanya Tuhan pelihara kita. Terus kenapa kita bisa memiliki apa yang tidak pernah kita miliki sebelumnya? Kita memiliki pakaian, kita bisa makan, kita punya tempat tinggal, kita punya kendaraan, kita punya rumah, kita punya simpanan, kita punya tabungan, kita punya emas, kita punya ini. Banyak hal yang bisa kita miliki. Sebenarnya kalau kita pikir, itu milik siapa sih? Itu kan milik Tuhan, semuanya adalah titipan. Terus kita punya pekerjaan. Jadi kalau kita menggenggamnya dengan erat, ketika Tuhan ambil, itu akan sangat kecewa banget. Itu kan luka di sini. Kita akan kecewa banget. Kita akan merasa seakan separuh dari diri kita itu udah diambil Tuhan. Tapi kalau kita tahu itu milik Tuhan, itu hanya titipan. Kalaupun aku punya kesempatan untuk boleh bekerja di situ, kalaupun aku punya kesempatan untuk memilikinya, meskipun hanya untuk beberapa tahun, iya, semua aku serahkan ke Tuhan, karena aku tahu ya Tuhan yang tahu yang terbaik buat aku. Mungkin ada cara lain, ada jalan lain, dan itulah cara Tuhan untuk memberkati kita melalui jalan lain yang kita tidak duga, yang kita tidak pahami. Jadi dengan mungkin hal yang sulit yang kita alami itu membuka pola pikir kita. Jadi kita benar-benar dikorek nih, benar-benar dikuras pemikiran kita. Kita berpikir gini, apa sih yang harus aku lakukan? Apa sih yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Jadi semaksimal mungkin kita pun berusaha untuk mengasah diri kita, mengasah diri kita. Jadi saat kita udah bongkar kembali diri kita ini, jadi kita menemukan ini, oh ternyata aku bisa di sini, ternyata aku bisa di sini, ternyata aku mampu di sini, ternyata aku punya potensi di sini. Itulah cara Tuhan terkadang memperlihatkan potensi kita. Ini loh, kamu lo punya ini loh anakku, kamu lo punya ini loh anakku, kembangkan aja. Kamu nggak selamanya lo seperti ini. Ada saat-saat itu kamu di atas, ada saat-saat kamu ada di impian kamu gitu. Kalau misalnya kamu selalu di sini, itu akan membuat kamu selalu ada di dalam zona nyaman kamu. Itu akan membuat kamu bertumbuh. Jadi melalui kesakitan ini, untuk proses yang satu ini, memang kamu harus kutar benar-benar kenyamanan kita benar-benar harus dijungkirbalikkan. Kita harus diapakan dulu, ibaratnya sebagai kata-kata kita harus tampar dulu gitu. Jadi kita sadar, oh Tuhan, oh iya ya. Jadi seperti itu. Jujur kembali setelah apa yang saya alami, membuka pikiran saya, membuka hati saya. Oh iya ya, selama ini aku merasa nyaman dengan pekerjaan yang aku miliki. Karena aku berpikir gini, ngapain aku melakukan hal yang lain lagi? Orang aku udah punya pekerjaan yang tetap, ngapain aku capek-capek berusaha ini berusaha itu? Orang ini aku udah nyaman di sini, pekerjaan aku udah tetap, istilahnya udah jelas gajiku. Jadi itu dia yang buat saya jadi berhenti untuk mengabdi diri. Jadi itu dia yang buat saya menjadi berhenti untuk belajar. Jadi tidak ada pertumbuhan. Yang ada saya menjalani hidup yang mengalir begitu saja. Ya mungkin ini cara Tuhan untuk membuat saya tidak selalu berputar di dalam zona nyaman itu. Tuhan mungkin menginginkan pertumbuhan saya. Tuhan mungkin menginginkan kehidupan saya yang lebih wow daripada yang rata-rata gitu. Tuhan pengen mengasah aku, membentuk aku untuk jadi lebih bersinar terang, berlian yang begitu memancarkan sinarnya. Jadi kalau momen dulu aku nggak memahami karena rasa nyaman ataupun karena kebebalan udah berulang pun Tuhan ingatin, tapi aku selalu menutup hati, menutup telinga karena rasa nyaman itu. Ibarat kata kasar itu harus ditendang dulu gitu. Jadi sangat cerita memang harus ditutup dulu nih, ada rezeki di situ gitu. Ditutup dulu nih perusahaan ini, ditutup dulu nih pekerjaan ini, sehingga apa, otak kembali jalan. Aku harus cari di mana, aku nggak mau lagi bekerja seperti ini, nggak mau. Cara apa Tuhan yang aku lakukan? Apa yang harus aku buat lagi untuk menghasilkan uang? Apa yang lagi yang harus aku buat untuk ini? Jadi itu dia yang buat kembali membuat otak kita jalan, membuat kita lebih berpengalaman tentang apa yang harus aku lakukan. Tuhan, apa yang harus aku buat? Jadi di sini justru Tuhan itu melatih kerendahan hati kita. Jadi kita tahu, oh ternyata aku nggak bisa apa-apa. Kalau aku benar-benar butuh hikmah Tuhan agar aku tahu apa yang harus aku lakukan, agar aku tahu apa yang harus aku buat di dalam hidupku ini. Karena sesungguhnya dengan kemampuan aku sendiri aku sebenarnya nggak bisa. Itu dia membuat kita mengenal diri kita bahwa tanpa Tuhan itu kita nggak ada apa-apanya. Jadi buat apapun itu mau sedih senang, bagaimanapun musim kehidupan kita, bagaimanapun suasana hati kita, belajarlah bersuka cita, belajarlah bersyukur,
Belajarlah menerima keadaan itu dan belajarlah untuk tidak membandingkan hidup dengan orang lain. Belajarlah mencintai hidup kita, belajarlah mencintai proses hidup kita, belajarlah untuk menerima semuanya, belajarlah untuk selalu melihat hal yang baik dalam situasi yang buruk yang kita jalani, dan belajarlah untuk selalu berbahagia, belajarlah untuk selalu memaafkan semua keadaan. Hal yang tidak penting untuk kita pikirkan, belajarlah untuk tidak memikirkannya. Fokus saja kita pada apa yang penting-penting dan pada apa yang berfaedah. Oke teman-teman, kita semangat.